Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Festiana Fajar SS. Di video kali ini, kita akan belajar tentang materi pembelajaran muatan bahasa Indonesia, gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk anak-anak yang duduk di kelas 4 sekolah dasar. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen ya. Apa itu gagasan pokok? Lalu, apa itu gagasan pendukung? Mari kita cari tahu bersama-sama. Sebelum kalian belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, kalian harus tahu apa itu paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat dari suatu teks bacaan. Setiap awal paragraf biasanya ditandai dengan adanya bagian yang menjorok ke dalam. Coba kalian perhatikan paragraf di bawah ini. Paragraf di bawah ini memiliki beberapa kalimat dan di awal paragraf bagiannya menjorok ke dalam. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide utama yang mendasari pengembangan sebuah paragraf. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Kemudian, cara menentukan gagasan pokok. Yang pertama yaitu bersifat lebih umum dari kalimat lainnya. Yang kedua, kalimat utama terletak di awal paragraf yang disebut paragraf deduktif. Kemudian kalimat utama terletak di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Dan kalimat utama terletak di awal dan di akhir paragraf disebut paragraf campuran. Dan yang ketiga, dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Selanjutnya, gagasan pendukung atau penjelas merupakan kalimat-kalimat yang memberikan informasi tambahan dalam suatu teks. Gagasan pendukung atau penjelas umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut kalimat penjelas. Kemudian cara menentukan gagasan pendukung. Yang pertama yaitu bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya. Yang kedua, biasanya berupa contoh, data, maupun pernyataan. Yang ketiga, terdiri dari beberapa kalimat. Dan yang keempat, tidak dapat berdiri sendiri apabila kalimat lain dihilangkan. Kalimat tersebut sulit dipahami. Untuk lebih memahami, mari kita membaca cerita dengan judul Pawai Budaya. Kita mulai dari paragraf pertama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Dari paragraf tersebut terdapat 6 kalimat dan gagasan pokoknya terdapat pada kalimat yang pertama. Sedangkan kalimat kedua sampai kalimat keenam merupakan gagasan pendukungnya. Karena kalimat kedua sampai keenam menguraikan
atau menambahkan informasi dari gagasan pokok. Jadi, pada paragraf pertama adalah merupakan paragraf deduktif. Mari kita ulangi lagi. Gagasan pokok dari paragraf pertama adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Kemudian, gagasan pendukungnya yaitu pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini, mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Kita berlatih di paragraf yang kedua. Barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Paragraf kedua terdiri dari 7 kalimat, dan gagasan pokoknya terdapat pada kalimat ketujuh, yaitu budaya Maluku sangat unik dan menarik. Sedangkan gagasan pendukungnya terdapat pada kalimat pertama sampai ke-6. Jadi, pada paragraf kedua termasuk ke dalam paragraf induktif. Kita ulangi lagi. Gagasan pendukungnya yaitu barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih, berlengan panjang, serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Kemudian gagasan pokoknya yaitu budaya Maluku sangat unik dan menarik. Sekarang, silahkan kalian mencoba mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf ketiga dan keempat dari bacaan pawai budaya. Sekian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.